Kalaupun dia datang ke saya selalu doakan, Tuhan tolong berikan saya kemampuan supaya saya bisa menyelesaikan ini dengan baik. Ibu pulang, bayi pulang dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera. Jadi saya berharap, saya dalam edukasi di kehamilan juga, saya selalu kalau ada ibu-ibu yang pernah datang ke saya, pasti saya bilang, makan sayur gedi atau bubur Manado. Siapa yang pernah sama saya? Ibu Komandan ya? Ibu Komandan bilang, kalau masih ingat, pasti saya anjurkan makan bubur Manado. Karena apa? Bubur Manado itu dengan gizi yang cukup dan serat yang tinggi. Kehamilan itu menyebabkan orang tidak bisa pup, terganggu pupnya. Siapa yang pernah hamil? Terganggu nggak pupnya? Terganggu. Karena apa? Progesteron di dalam tubuh ibu hamil mengurangi peristaltik usus. Sehingga ibu hamil kalau tidak diedukasi untuk makan sayur yang banyak dan minum air hangat dan buah yang dianjurkan itu pepaya, apel. Saya tidak anjurkan pisang. Pisang itu karbohidrat yang banyak dan dia membuat suatu konsistensi daripada kotoran. Jadi anjuran saya juga teman-teman nanti di bidan, di klinik-klinik rawat jalan, anjurkanlah makan bubur Manado. Kalau ada PMT, bikinlah bubur Manado, jangan bubur kacang hijau. Manis toh bubur kacang hijau. Bubur Manado dengan gedi yang banyak, bukan saya promosi bubur Manado ya, tidak ada itu. Saya tahu itu bagus dia punya gedi. Dan kadang-kadang saya katakan, coba rebus gedi 5 lembar kah, campur dengan bawang merah, bawang putih, jahe, tambah ikan atau daging. Terserah sesuai dengan keinginannya. Itu enak dan itu saya lakukan. Kalau kalian tidak percaya, tanya istri saya. Pasti dia katakan, oh iyo. Dan di belakang rumah saya ada gedi, tanaman gedi. Karena saya pakai gedinya. Jadi kalau teman-teman mau mengikuti gaya diet saya yakin kalian juga pasti sehat. Ya, pasti sehat, tidak kolesterol. Menurut Ade, umur saya berapa? 40-an ya? Iya. Umur saya bulan Juni itu 54 tahun. Ya, bukan artinya apa? Saya kasih tahu bagaimana pola makan. Karena yang menyebabkan kita sakit itu kalau pola makan kita salah. Ya, makan seperti itu tadi. Makan secukupnya, jangan berlebihan. Seperti doa Bapa kami kok itu. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jangan berlebihan. Setiap yang berlebihan itu tidak baik. Kalau HB-nya juga rendah, ini potensi untuk terjadi perdarahan. Tadi penyebab kematian yang terbanyak adalah perdarahan. Hati-hati. Kemudian ini yang saya katakan tadi, berat badan lebih dari 90 itu potensi bermasalah. Potensi sulit operasi, terjadi distosia bahu. RSUD pernah distosia bahu ya? Pernah dapat distosia bahu? Pernah ya? Bayinya sehat atau bagaimana? Atau tidak selamat? Atau terjadi morbiditas di bayi? Biasanya ada saja hal seperti itu. Ya. Komplikasi kehamilan. Kita lihat, bahas satu persatu. Kan kita bicara tentang kehamilan, persalinan, dan nifas. Apa masalah-masalah gawat daruratnya? Pada komplikasi kehamilan, ya hamil muda berarti bercerita tentang trimester 1. Apa saja yang masalah yang sering timbul pada trimester 1? Abortus. Ya, tentunya adik-adik harus tahu dulu definisi abortus. Abortus adalah pengeluaran sebagian atau seluruhnya konsepsi di mana usia kehamilan berapa minggu? Berapa? Iya, kurang dari 20 minggu atau berat bayi kira-kira kurang dari 500 gram. Abortus dibagi atas abortus incipiens, abortus imminens, abortus incompletus, abortus provocatus. Criminalis, ada abortus provocatus medicinalis. Jadi semua berdasarkan klinisnya nanti apa yang dijumpai.
Biasanya abortus ini menyebabkan shock. Maka tanda-tanda shock harus tahu, gejala klinis shock ini dia. Ada yang pernah dapat shock di sini? Di puskesmas ada dapat shock begitu enggak? Shock itu ada shock hipovolemik, ada shock hemoragik, ada shock neurogenik. Gambaran klinisnya seperti inilah dia. Gelisah, bingung, penurunan kesadaran, nadinya lebih dari 100. Ya, itu gambaran-gambaran daripada shock. Tentunya kalau dia shock hipovolemik berarti dia masalah perdarahan atau pengeluaran cairan di dalam tubuh. Kalau orangnya sudah lemas, pucat, berarti ada masalah. Dari vital sign-nya, tensinya, berapa tensinya dikatakan di sini? Di bawah dari 90, misalkan 60/40. Aduh, nadinya sudah cepat dan halus. Ada banyak darah, berarti dia shock hipovolemik. Tindakannya apa? Ya tentunya pasang cairan. Siapa yang belum pernah pasang infus? Tunjuk tangan. Ada yang belum pernah pasang infus? Atau semua sudah pernah pasang? Oh, bagus, luar biasa. Ya, harus bisa pasang infus. Biasanya saya memberitahukan memasang infus itu jangan buru-buru. Tampilkan dulu vena yang terbesar. Jangan buru-buru. Jangan bilang, oh dari sini, dari bawah dulu. Gagal dari bawah, naik ke atas. Gagal dari bawah, dari tengah sini, naik lagi ke atas. Pikirkan kalau ditusuk itu sakit tidak? Sakit. Jadi jangan menusuk orang berkali-kali. Tusuk itu kalau sudah pada keyakinan, oh ini sudah pasti. Pasti bisa masuk, maka dia tusuklah di situ. Ya, kalau perdarahan hebat, ya langsung pasang infus 2 line, kemudian siapkan donor darahnya, ya dengan pemberian dengan cek crossmatch dan lain-lain itu. Tata laksana, ini ingat ABC tadi, ya tadi untuk cerita dari shock tadi. ABC lihat airway-nya, breathing-nya dan sirkulasi. Kemudian yang kedua adalah HAP. Tadi Ade sana sudah berbicara tentang HAP, hemorrhagic antepartum. Ini trimester ketiga biasanya terjadi. Ya. Solusio placenta, placenta previa, ruptur uteri itu bisa terjadi di HAP itu. Nah, tentunya gejala klinis daripada placenta previa. Ada perdarahan sedikit tanpa disertai rasa sakit. Itu placenta previa. Diagnosanya adalah dengan diagnosa USG. Kalau berdasarkan diagnosa klinis saja, berarti kita curiga. Tapi dengan USG, kalau saya biasanya USG-nya transvaginal. Dari transvaginal maka saya tahu bahwa ini posisi plasenta itu ada di mana. Kalau di daerah bawah menutupi jalan lahir, akan kelihatan dari transvaginal USG itu. Bahwa plasentanya menutupi jalan lahir dan biasanya bayi itu kelainan letak. Letak sungsang atau letak lintang atau kepala tapi masih tinggi. Ya. Hipertensi dalam kehamilan dan kejang ini juga bagian daripada gawat darurat dalam persalinan dan kehamilan juga. Ya, pada kehamilan namanya hipertensi dalam kehamilan, nanti kita lihat itu, kita bicarakan khusus. Demam tinggi, waspada COVID. Tahun lalu saya punya pasien perawat dari Timika meninggal, ibu hamil karena COVID. Siapa puskesmas Timika? Masih ingat? Ya. Sekitar 2 minggu sebelum meninggal beliau datang ke saya sudah diagnosa COVID dan sudah edukasi bila terjadi kegawat daruratan dengan sesak napas yang berlebihan, segera ke RSUD. Ternyata suaminya di atas, jadi dia tinggal sendiri, keputusan itu sulit diambil sendiri. Tapi ya itulah, kita percaya segala sesuatu Tuhan sudah tetapkan. Kapan manusia lahir, kapan sakit, dan kapan meninggal itu Tuhan sudah tetapkan. Umur beliau hanya sampai di situ. Sampai di saya langsung rujuk ketika saturasi oksigennya 80-an. Saya bilang, aduh ibu, kasihan, berangkat langsung RSUD.
Saya dengar kabar besoknya, saya lihat media sosial saya banyak berduka. Saya lihat, waduh kasihan, beliau sudah duluan menghadap Yang Maha Kuasa. Hati-hati, COVID saat ini adalah bagian daripada penyebab kematian ibu hamil. Bukan cuma di Timika, di daerah-daerah lain juga banyak. Ya. Keluar air ketuban sebelum waktunya, potensi risiko, potensi infeksi, potensi perdarahan, potensi partus lama menyebabkan kematian bayi, itu juga bagian daripada gawat darurat kehamilan. Ibu muntah terus, ini hiperemesis gravidarum. Kalau dia misalkan tidak diobati, tidak diberikan cairan pengganti, ibaratnya bunga tidak disirami, maka dia layu dan pasti akan mati bunga tersebut. Demikian juga manusia. Kalau dia muntah terus-terusan, tidak bisa makan, tidak bisa minum, akan merusak organ-organ di dalam, maka orangnya juga akan pergi. Gerakan bayi menurun atau tidak dirasakan lagi. Nah, ini gawat darurat di bayinya. Ya, bisa karena faktor infeksi, malaria, penyebab kematian penyebab kematian bayi di dalam kandungan. Ya, salah satu. Virus yang lain, toksoplasmosis bisa, TORCH, itu adalah bagian daripada penyebab kecacatan kematian bayi di dalam kandungan. Kita bicara tentang preeklamsia. Preeklamsia itu adalah suatu, kalau kita lihat definisi daripada preeklamsia menurut ECOG 2013, preeklamsia ini pembagiannya, hipertensi kronis adalah hipertensi yang terjadi, kenaikan tekanan darah yang terjadi sebelum kehamilan 30 minggu. Kemudian superimpos preeklamsia adalah hipertensi kronis yang mengalami kenaikan tensi lagi dengan protein uri di atas 20 minggu. Nanti saya kasih materinya, Dek. Kalian lihat saja, nggak usah takut. Saya kasih materinya. Siapa yang mau materinya pasti saya share nanti. Minta flash disk atau kasih emailnya ke saya, nanti saya atau kalau ada grupnya saya kasih ke grup kalian. Kemudian hipertensi gestasional adalah hipertensi yang terjadi sesudah usia kehamilan 20 minggu tanpa tanda-tanda preeklamsia. Itu